wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salsabila Mulia Putri. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pelatihan berbasis kompetensi dengan judul Menyusun Kelompok Pekerja Bertalenta pada Industri DESPA, sesuai SKKNI nomor 149 tahun 2020. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat mengikuti pelatihan ini dalam keadaan sehat. Sebelum pelatihan dimulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mohon telepon genggam diatur pada mode senyap, peserta diharapkan aktif bertanya dan berdiskusi, saling menghargai pendapat peserta lain, mengikuti pelatihan hingga selesai, dan menyelesaikan tugas dan studi kasus, menjaga ketertiban selama pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk menentukan jabatan kunci dalam industri DESPA, mengidentifikasi pekerja yang memiliki kompetensi dan potensi unggul, menyusun daftar kandidat pekerja bertalenta, membuat talent pool sesuai kebutuhan organisasi. Kompetensi ini sangat penting karena keberhasilan usaha DESPA tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusianya. Sebelum masuk ke materi utama, saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan pekerja bertalenta? Mengapa sebuah DESPA perlu memiliki pekerja bertalenta? Apa yang dimaksud dengan jabatan kunci dan bagaimana cara mengidentifikasi karyawan yang memiliki potensi? Silakan satu atau dua peserta memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Langsung saja kita masuk ke konsep talent management. Materi inti kita pada hari ini. Jadi, apa sih itu talent management? Talent management adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, mempertahankan karyawan yang memiliki kompetensi dan potensi tinggi sehingga dapat mendukung keberhasilan organisasi. Dalam industri DESPA, pekerja bertalenta sangat penting untuk menjaga kualitas layanan dan kepuasan pelanggan kita. Selanjutnya ada identifikasi jabatan kunci. Langkah pertama dalam menyusun kelompok pekerja bertalenta adalah dengan menentukan jabatan kunci. Contohnya, pada industri DESPA ada terapi senior, supervisor SPA, manajer SPA. Nah, jabatan-jabatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan dan keberhasilan usaha. Adapun penilaian kompetensi dan potensi itu memiliki tahapan. Setelah jabatan kunci ditentukan, langkah berikutnya adalah menilai kompetensi dan potensi. Kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, sedangkan potensi meliputi kemampuan memimpin, kemampuan belajar, kemampuan beradaptasi, dan inisiatifnya dalam bekerja. Metode-metode yang dapat digunakan untuk penilaian kompetensi adalah seperti observasi kerja, wawancara, penilaian kinerja, assessment center, dan uji kompetensi. Sumber data tersebut dapat kita pakai untuk menentukan kandidat pekerja bertalenta secara objektif dengan hasil penilaian kinerjanya, kehadirannya, disiplin kerjanya, prestasi kerja, serta hasil asesmen kompetensi. Setelah data kompetensi dan potensi terkumpul, kita menyusun talent pool. Talent pool adalah kelompok karyawan yang dipersiapkan untuk mengisi posisi strategis di masa mendatang. Dengan adanya talent pool, organisasi dapat mempersiapkan kader terbaik untuk mendukung keberlanjutan usaha. Yang pertama, kita identifikasi kandidatnya, lakukan penilaian kompetensi, penilaian potensi, klasifikasi kandidat, serta penyusunan talent pool.
Sekarang kita coba studi kasus sederhana. Sebuah DISPA memiliki 1 orang manajer spa, 2 supervisor, 10 terapis. Menurut Bapak Ibu, jabatan mana yang termasuk jabatan kunci? Dan karyawan seperti apa sih yang layak masuk ke dalam kelompok pekerja bertalenta? Silahkan diskusikan selama 2 menit. Jawaban yang sangat baik. Dalam praktiknya, penentuan kandidat harus dilakukan secara objektif berdasarkan data kompetensi dan potensi. Terima kasih atas jawabannya. Jadi prinsip yang harus dijunjung itu dalam menentukan talent management yaitu adalah objektif, adil, transparan, akurat, dan harus profesional. Dan kita harus menghindari favoritisme, penilaian subjektif, serta konflik kepentingan. Nah, sebelum mengakhiri sesi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan talent management? Sebutkan contoh jabatan kunci pada industri DISPA, apa perbedaan kompetensi dan potensi, serta apa tujuan penyusunan talent pool. Baik. Dengan demikian, kita telah mempelajari bagaimana menyusun kelompok pekerja bertalenta pada industri DISPA, mulai dari identifikasi jabatan kunci, penilaian kompetensi dan potensi, hingga penyusunan talent pool. Semoga materi ini dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia di tempat kerja masing-masing. Karena membangun talenta hari ini untuk kesuksesan di industri DISPA masa depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.